awal dari season 3. Di part kali ini kita bakal melihat perjalanan Lintong untuk berlatih lebih kuat lagi. Kita juga bakal diperlihatkan sosok baru dari si Lintong guys. Semakin gagah kayaknya nih, hehehe, semakin kuat. Pasti udah pada penasaran bukan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Wutong Qiangkun part 9, selamat menonton. Di part sebelumnya, Lintong yang diremehkan oleh para tiga alam keberuntungan membuat dia akan membalaskan dendam sebanyak 100 kali lebih besar kepada mereka guys. Serta Lintong juga dihajar habis-habisan oleh Shen Lao dari gurunya Ketua Wang. Beruntung itu semua dapat ditolong oleh si Qing Chu. Karena memang mereka belum mengetahui untuk terlepas dari takdir mereka ini guys. Mau tidak mau dia harus menolong Lintong agar dirinya tidak meninggoy. Setelah semua itu, Qing Chu memberikan keringanan kepada Lintong, di mana dia harus bisa lulus konferensi 100 ujian dinasti. Maka dia berhak berdampingan dengan si Qing Chu. Lintong pun langsung menerimanya begitu saja. Lalu Lintong juga akhirnya menepati janji untuk menyembuhkan adiknya Qing Tan. Di dalam tubuh Qing Tan juga terdapat roh iblis yang sangat kuat. Pada akhirnya Lintong berhasil menyembuhkan adiknya dan menyerap roh iblis itu. Sehingga itu membuat Qing Tan langsung berada di ranah Yuan Tan. Setelah semua itu, Lintong berfokus untuk berpetualang sambil mencari kekuatan bersama Xiao Tiao, sang rubah legenda. Dia yang sedang bertarung dengan monster serigala, malah monster itu dikejar-kejar olehnya. Seakan-akan monster itu hanya dijadikan mainan baginya guys. Dengan mudah Lintong berhasil membantai ketiga monster itu. Mantap guys, tampilannya udah kayak bener-bener orang pengembara gitu. Karena memang di season 3 ini sepertinya kita bakal melihat latihan Lintong dalam mengikuti kompetisi 100 dinasti. Dan tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dari Qing Chu guys. Setelah dia mengalahkan ketiga monster itu, Xiao Yan juga sedang bertarung dengan monster serigala. Masih kecil aja nih si harimau nih. Kini Lintong juga sudah berhasil menggunakan teknik tubuh guntur matahari. Tetapi menurut Xiao Tiao itu hanyalah tubuh guntur petir kecil. Xiao Tiao juga berkata, jika Lintong berhasil menguasai tubuh perunggu dari lapisan tubuh guntur matahari besar, maka dia tidak mungkin mendapatkan luka kecil dari pertarungannya. Dan secara tiba-tiba, guntur besar pun muncul. Lintong pun mendapatkan ide yaitu berlatih tubuh guntur matahari di atas tebing dekat dengan sambaran petir. Tapi Xiao Yan malah tertinggal olehnya dan terpisah oleh Lintong. Xiao Tiao pun menyadari ide gila darinya Lintong. Dia menyarankan untuk tidak melakukannya. Karena petir guntur merupakan kekuatan alami dari bumi. Namun si Lintong itu tetap keras kepala. Dan dia tetap ingin melakukannya. Dia juga mempunyai prinsip jika tidak mencobanya maka tidak akan tahu. Mulai berani nih si Lintong nih guys, udah semakin dewasa dia. Xiao Tiao yang mendengar perkataan itu langsung menyukai akan prinsip gilanya Lintong. Lalu dia pun langsung menerima sambaran petir guntur. Di sini dirinya terus menahan agar tidak kehilangan kesadarannya. Xiao Tiao juga menyuruh untuk menggunakan tubuh guntur matahari dan menyerap sambaran petir itu. Tapi di sini Xiao Tiao mulai khawatir guys. Karena kekuatan guntur langit adalah kekuatan alami dari bumi. Bisa-bisa dia malah menghancurkan tubuhnya sendiri. Dan benar saja dia langsung terkapar ketika sambaran petir itu tiba-tiba menjadi begitu besar. Xiao Tiao pun memarahinya karena dirinya terlalu ceroboh dalam menggunakan tekniknya.
Tapi Lintong berkata dia sedikit berhasil dalam menyerap kekuatan guntur. Dia pun bisa mengeluarkan bola petir seperti Rasengan guys. Tetapi Lintong merasa itu masih belum cukup dalam menyerap kekuatan guntur langit. Karena dia tidak bisa mencapai tubuh guntur perunggu. Xiao Tiao juga memberitahukan untuk mencapai itu semua sangat tidak mungkin bisa dilakukan hanya dalam semalaman. Dia tidak mau ambil pusing, Lintong pun melanjutkan perjalanannya. Dia pun berjanji untuk mencapai itu semua sebelum datang ke daerah Tahuang. Karena hanya dengan mencapai tubuh guntur perunggu, maka dia bisa mendapatkan jimat leluhur. Tapi Lintong baru menyadari kalau Xiaoyan tidak ada di dekatnya. Mereka mengira kalau Xiaoyan sedang berburu monster. Tak lama dari itu, mereka pun mendengar raungannya Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan sedang dikepung oleh sekelompok yang diketuai oleh Di Yun. Mereka mengetahui kalau itu adalah harimau python. Kita ketahui guys, kalau Xiaoyan itu termasuk binatang langka dan sangat mahal jika dijual. Xiaoyan juga berjuang melawan mereka. Tapi apa daya guys, dirinya dikeroyok tidak bisa melawan mereka. Namun datangnya Lintong yang menghentikan itu semua. Di sini Lintong kesal dan geram dengan perlakuannya Di Yu. Baru saja bertemu, Lintong langsung diremehkan olehnya. Di Yu juga menawarkan harga yang fantastis untuk ditukarkan dengan Xiaoyan. Dia juga menghina Lintong adalah orang yang sangat miskin. Terlihat dari baju dan pakaiannya yang compang-camping dan kekurangan bahan guys. Mereka pun menertawai Lintong. Tapi di sini Lintong yang sudah terbiasa akan hinaan dan remehan yang sekecil itu, dirinya tidak ambil pusing sambil meninggalkan mereka. Tapi Tiye merasa dirinya dicuekin, dia langsung menyuruh pelayannya untuk menyerang. Dan kini kita tahu mereka itu berasal dari daerah Tayang. Alhasil terjadilah pertarungan Lintong. Dan sesuai dugaan kita guys, Lintong berhasil mengalahkan mereka semua. Bahkan tombak esensi Azur milik Tiye itu diambil olehnya. Ini Lintong suka banget guys ngambil barang orang. Tapi dia secara tiba-tiba diserang oleh Titeng, yaitu ayah dari Tui. Dia di sana cukup bijak guys. Dia pun meminta kepada Lintong agar memberikan tombaknya kembali. Tetapi seperti biasa, kebiasaan Lintong itu guys, yaitu memalak mereka dengan menukarkan 20.000 pilyuan murni. Sontak mereka mendengar itu langsung tidak terima dengan tawaran itu. Tapi berbeda dengan Titeng, langsung memberikan pilyuan murni yang dia minta. Dan Lintong pun pergi meninggalkan mereka. Di sini Titeng juga sudah mengetahui kalau Lintong sebentar lagi akan berada di ranah tahap pertama Qi. Sehingga jika melawannya itu bakal memakan waktu yang sangat banyak. Apalagi mereka juga mempunyai urusan yang lebih penting, yaitu mendapatkan sumber guntur kristal binatang. Tapi ternyata si Lintong mengikuti mereka guys untuk mencari tahu itu semua. Xiao Tiao memberitahukan jika dirinya mendapatkan sumber guntur, maka dia bisa melatih tubuh guntur perunggu dengan mudah. Sontak mendengar itu membuat jiwa api Lintong pun membara berkobar-kobar. Belum selesai bicara, Xiao Tiao memberitahukan kalau kekuatan satu ekor binatang kristal guntur itu sebanding dengan praktisi yang berada di ranah penciptaan Qi. Dengan kekuatan Lintong saat ini, sangatlah mustahil untuk melawannya. Bahkan bisa-bisa Lintong akan mati melawannya. Tetapi Lintong mempunyai rencananya sendiri. Mau tidak mau, dia pun mengikuti kemauannya Lintong. Sementara itu, kelompok Titeng itu sudah berada di tempat yang ditentukan. Dia memberikan pengarahan kepada bawahannya untuk mencari dengan binatang tersebut dengan detail. Dan Tiye yang akan menjadi pendamping sang ayah. Begitu juga dengan Lintong yang sudah berada di sana mendengarkan arahan dari Titeng.
Ternyata di sini Tithang sudah mengetahui kelemahan dari binatang kristal guntur. Xiao Tiao tidak menyangka ada seseorang yang bakal mengetahui kelemahan itu, guys. Dia mengira kalau Tithang ini sudah mencari informasi dari jauh-jauh hari. Dan hari ini adalah waktunya yang tepat untuk membantai binatang kristal guntur yang sedang lemah. Mereka pun tidak sengaja melihat binatang kristal guntur yang terlihat seperti kuda bermuka anjing dengan tanduk kambing gunung, guys. Campuran macam apa ini? Benar dugaan Tithang kalau binatang itu sedang lemah-lemahnya, guys. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan guntur langit. Tetapi secara kebetulan, binatang itu malah berhasil berevolusi lebih tinggi lagi tingkatnya. Kini dia mempunyai sayap seperti naga. Melihat itu, Tithang tidak mau membuang kesempatan dan mereka langsung menyerangnya dengan ramai-ramai. Tapi apa daya, mereka semua berhasil dikalahkan dengan satu kibasan sayapnya saja. Berbeda dengan Tithang, dia berhasil menahannya dan terus melakukan penyerangan. Tapi dia membuat satu kesalahan, yaitu membuat binatang itu marah besar, sehingga dia hampir saja terbantai olehnya. Dia pun secepatnya menyuruh anaknya untuk mengambil sumber gunturnya. Dan dengan polosnya, Tiyu berlari secara terang-terangan, guys. Tetapi ketika dia hampir berhasil mengambilnya, malah Lintong yang mendapatkannya. Mantap, ini namanya bertarung dengan otak, guys. Dengan cepat, Lintong pun melarikan diri dari sana. Alhasil, terjadilah dendam pertama di awal season 3 nih, guys. Baru aja mulai udah ada dendam satu sekte kepada Lintong nih. Kini kita juga tahu kalau Lintong itu berada di ranah tahap pertama Qi. Dan segerunya itu berada di tahap level 3. Kalau untuk kekuatan jiwa nirvana itu masih belum diperlihatkan, guys. Tapi Mimin percaya kekuatan jiwa nirvana itu ada di dalam tubuhnya Lintong. Dan Lintong juga sedang menuju tingkatan tubuh guntur perunggu. Jadi diingat ya guys rananya. By the way guys, di sini animasinya jauh lebih bagus daripada season 2 dan season 1-nya. Lebih halus, lebih smooth dan enak dipandang. Setuju nggak? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Oke kalau gitu, selesai dulu sampai di sini. Wutong Qiangkun part 9. Dan ini merupakan awal dari season 3. Nantikan episode terbarunya dan pastinya hanya di sini guys.